Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa, salam silaturahmi kami sampaikan. Hari ini kami akan bincang santai bersama beliau, Dr. Kiai El-Azhar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau akan memaparkan makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad, yaitu yang pertama, husnul tawaddudi ilan nas nisful aqli. Bagaimana penjelasan dari makalah beliau? Silakan Gus. Terima kasih para muhibbin. Yang pertama, husnul tawaddud ilan nas nisful aql. Jadi mencintai manusia itu bagian dari kesempurnaan akal. Allah sudah meniscayakan bahwa manusia itu diciptakan beragam suku, beragam klan, beragam etnis, bahkan beragam agama, dengan satu tujuan, lita'arofu, untuk saling mengenal. Jadi kemajmukan itu keniscayaan. Oleh karenanya di dalam kemajmukan itu kita bisa saling mengenal, bisa saling menasehati, bisa saling berbagi, dan hal-hal yang saya sampaikan itu semuanya ibadah. Nah, kalau semua manusia itu satu etnis, tentu tidak ada yang bisa dibagikan. Kalau semua satu agama, tentu tidak akan ada yang namanya lita'arofu. Bagaimana implementasi atau yang bisa kita terapkan dari makalah beliau yang pertama tadi dalam kehidupan sehari-hari kita? Nggih. Karena setelah kita menyadari bahwa kemajmukan itu adalah sunnatullah, maka selanjutnya kita harus mencintai manusia. Itu langkah yang nomor 2. Mencintai manusia, husnul tawaddud. Bagusnya rasa kasih sayang kepada sesama manusia tanpa memandang apa itu etnisnya, negaranya, agamanya. Karena istilah-istilah tersebut itu buatan manusia. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Malaysia, ada bangsa Cina, ada bangsa Mongol, ada bangsa Arab, dan lain sebagainya. Itu adalah istilah manusia, bukan istilah Allah. Sehingga kalau kita kalau bepergian harus menggunakan paspor, harus menggunakan visa, itu kan tertib administrasi manusia yang dibuat oleh manusia. Jadi satu yang pertama kali kita itu mencintai manusia. Jadi manusia itu saja. Baru kemudian kita boleh mempertimbangkan kesukuannya, boleh mempertimbangkan agamanya dalam hal-hal yang memang relevan, masuk akal, dan berbasis pada kemanusiaan. Kenapa itu penting? Karena hari ini yang namanya sisi kemanusiaan, mencintai manusia, itu belum sepenuhnya diamalkan. Ada perang Rusia-Ukraina. Yang nyerang itu ya manusia, yang diserang itu juga manusia. Yang nyerang itu punya agama, yang diserang itu juga punya agama. Dan bisa jadi antara yang menyerang dan yang diserang kadang itu agamanya sama. Nah, ini orang-orang yang kehilangan konteks kemanusiaan, kehilangan kewarasannya. Terima kasih Gus. Kemudian di makalah selanjutnya beliau Sayyidina Umar melanjutkan, yaitu husnus su'ali nisful ilmi. Bagaimana penjelasan dari yang kedua ini? Dawuhnya Sayyidina Umar, orang yang gemar bertanya itu akan luas wawasannya. Nah, teks ini maknanya luas. Bukan hanya sekedar bertanya, tetapi siapa yang mengembangkan keilmuannya itu akan luas. Terus berkembang sehingga menjadi spesialis. Dokter
dokter itu beda antara dokter umum dengan dokter spesialis. Jadi proses bertanya, melangkah lagi proses meneliti, terus riset dan seterusnya itu menjadikan seseorang itu spesialis. Orang kalau tidak spesialis maka tahu, tapi sedikit-sedikit seperti wartawan. Wartawan itu semua hal tahu, ya. Karena memang pekerjaannya dia mencari tahu, mencari berita. Tetapi dia tidak bisa spesialis dalam ilmu tertentu. Tapi sebaliknya, kalau ilmuwan itu spesialis. Ada ilmuwan kimia, ada ilmuwan fisika, ada orang yang betul-betul konsentrasi dalam bidang kedokteran. Dan nilai serta harganya berbeda. Dokter umum itu kalau nilainya 500.000, dokter spesialis bisa 2 juta. Jadi kalau kita berobat ke dokter umum dengan dokter spesialis itu jauh lebih mahal dokter spesialis. Dokter umum itu seperti sinar matahari yang luas tetapi tidak bisa membakar apa-apa. Tetapi kalau sinar laser itu kecil, tapi bisa menghancurkan batu dan banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari laser yang kecil tapi fokus. Itulah spesialis. Nah, saya memaknai makalah dari Sayyidina Umar yang kedua itu demikian. Jadi bukan hanya sekedar proses bertanya, tapi sampai kepada spesialisasi ilmu. Jadi dapat diartikan bahwa awal dari pengetahuan itu dari bertanya gitu. Bertanya, tapi bukan berhenti di bertanya itu, terus meneliti langkah kedua. Setelah meneliti yang ketiga harus ke langkah spesialisasi. Nah, kita belum ke sana. Oke, selanjutnya dalam makalah beliau ialah yang ketiga itu husnul tadbir nisful ma'isyah. Itu bagaimana? Baik, jadi bagusnya manajemen itu bagian penentu dari sebuah keberhasilan apapun juga, bukan hanya soal ma'isyah. Jadi bagusnya manajemen itu akan menentukan sukses atau tidaknya sebuah bisnis, menentukan sukses atau tidaknya sebuah lembaga pendidikan, menentukan sukses atau tidaknya sebuah negara. Itu ada di manajemen. Jadi bedanya negara maju dengan negara berkembang atau negara yang miskin itu ada di letak pengaturannya ini, manajemennya ini. Sehingga korupsi bisa diminimalkan, anggaran bisa betul-betul terserap penuh tanpa ada korupsi. Betul-betul apa yang diprogramkan pemerintah itu berbuah pengamalan, berbuah praktek, berbuah program yang real, bukan wacana berbuah wacana, wacana berbuah wacana. Dari seminar diseminarkan lagi, hasilnya diseminarkan lagi, akhirnya kemudian hanya berbuah kertas saja, hasil laporan seminar itu. Itulah realita bangsa kita. Oleh karenanya kita berharap yang muda-muda ini harus mulai berubah, tidak mengulangi kesalahan orang-orang tua. Jadi jangan banyak seminar, tapi banyaklah praktek. Jangan banyak diskusi, talkshow, dan seterusnya, tapi berbuatlah. Jangan semua pengen jadi orang kantoran, tapi jadilah pebisnis, jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur, jadilah peternak, jadilah semuanya. Ada ribuan mata pekerjaan. Jangan semuanya pengen menjadi orang kantoran, karena negara ini butuh Anda semua. Mendengar penjelasan tadi, artinya manajemen itu tidak terfokus pada kantor, gitu. Tidak semua lini kehidupan. Semua lini kehidupan. Orang beternak harus diberi manajemen, sentuhan manajemen yang bagus, nelayan, petambak, dunia perhubungan kita, lihatlah jalan-jalan kita begitu sempit, trotoar-trotoar kita penuh oleh pedagang kaki lima. Kenapa? Tidak manajemen, tidak dimanajemen yang baik. Oleh siapa? Oleh birokrasi kita. Birokrasi kita masih nol, birokrasi kita masih males, dan birokrasi kita masih wacana saja. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Demikian tadi pemirsa penjelasan beliau tentang makalah Sayyidina Umar. Jadi intinya ada 3 poin, Yang pertama kasih sayang, kemudian yang kedua banyak bertanya yang disertai dengan penelitian dan tindakan, kemudian yang ketiga terakhir ialah baiknya manajemen di semua lini pendidikan.
di semua lini kehidupan. Begitu, guys. Nggih. Nah. Demikian pemirsa kajian pada hari ini. Sampai jumpa kembali di kajian berikutnya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.